Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel AP Abizar Walid. Channel ini membahas tentang seputaran budidaya perwaletan ya. Semoga dalam kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para petani walet. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perdana pada gedung RBW. Ayo silakan disimak teman-teman, tapi sebelum saya menjelaskannya, silakan di like, subscribe, ya, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa komentarnya ya. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu tata ruang. Pastikan tata ruang pada gedung RBW kita itu sudah sesuai. Yang saya maksudkan di sini bahwa tata ruang pada ruang inap sesuai dengan besar kecilnya gedung RBW yang kita bangun, serta penempatan LMB itu sesuai dengan arah burung pulang dan tidak menyulitkan burung walet mengakses ruang inap, di mana posisi LMB ya sangat menentukan posisi larva. Yang kedua, suhu dan kelembaban. Ya. Nah, kenapa hal ini perlu kita perhatikan dalam membangun sebuah gedung RBW atau mungkin sebelum kita melakukan perdana? Sebab suhu dan kelembaban yang ada di gedung RBW itu harus bermain di sekitaran 36 sampai dengan 39 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 85 sampai 95%. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka kita bisa menambah media air pada gedung RBW kita, baik itu pada ruang putar atau void maupun pada ruang inap, agar suhu dan kelembaban yang kita inginkan bisa terpenuhi. Yang ketiga, tata letak dan formasi Twitter. Nah, ini sangat penting juga ya. Agar penempatan Twitter dan Twitter yang kita gunakan itu memang harus kita sesuaikan berapa jumlah banyaknya. Jumlah banyak Twitter yang kita gunakan harus menyesuaikan dengan besar dan kecilnya gedung juga. Nah, di sini tata letak dan formasi Twitter, bahwasannya jika tata letak dan formasi Twitter yang kita pasang sudah sesuai dengan keinginan kita, maka langkah selanjutnya adalah mengecek semua Twitter yang sudah terpasang dengan cara mengaktifkan ya, suara panggil dan suara inap ya, selama 5 sampai 20 menit secara bertahap ya, sampai kita yakin bahwa semua Twitter yang kita pasang tersebut berbunyi atau mengeluarkan suara. Nah, untuk pengecekan suaranya gimana? Ya, jadi cara mengeceknya itu bisa kita menggunakan pipa paralon ukuran 3 inci dengan panjang 1 meter ya, dengan mendekatkan ujung pipa A ke Twitter inap dan pipa B didekatkan ke telinga ya. Setelah semua dipastikan berfungsi dengan baik dan suara ada pada ruang inap merata, maka kita lanjutkan dengan menyetel volume suara inap dan suara panggil dengan menggunakan insting kita atau dengan menggunakan perasaan, atau mungkin bisa menggunakan meter sound ya, pada aplikasi Play Store itu menggunakan tipe Android ya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pemilihan SP, ST, dan SI. Nah, gunakan suara panggil dan suara inap yang sudah terbukti dan sudah banyak digunakan oleh para petani walet. Jika hal tersebut sudah kita pastikan, kita akan menggunakan suara A dan B, maka saya sarankan jangan pernah mengganti suara tersebut ya, atau menggonta-ganti suara. Katakanlah gedung Anda baru berjalan 1 bulan, tiba-tiba karena teman-teman kita mungkin merilis suara-suara terbarunya,
maka saya sarankan jangan terpengaruh. Kita harus tetap sabar, pastikan ya kita yakin bahwa suara yang kita gunakan adalah suara yang memang mempunyai kualitas ya. Maka dari itu tingkat kesabaran yang tinggi itu perlu dipertahankan. Jadi kita biarkan burung walet itu beradaptasi selama 3-4 bulan. Ya. Jadi itu keempat poin yang perlu diperhatikan dalam sebelum melakukan on perdana. Ya. Dan untuk sebagai tambahannya di sini saya akan tambahkan juga untuk sebelum melakukan ya, saya tambahkan untuk melakukan on perdana, sebelum melakukan on perdana. Jadi untuk sebagai tambahannya di sini saya sarankan letakkan racun tikus atau kolerat ya pada gedung RBW Anda. Ya, ini dengan cara meletakkan racun tikus atau kolerat di setiap lantai pada masing-masing ruang inap dan void dengan menghitung jumlah racun tikus yang telah kita sebar. Ya. Jadi hal ini perlu kita lakukan sebagai barometer atau tolak ukur pada saat gedung berjalan 3-4 bulan. Pada saat pengecekan di 3 bulan pertama, jika tidak terdapat titik kotoran atau sarang pada gedung RBW kita dan jumlah racun tikus yang telah kita sebar ini berkurang, maka dipastikan gedung kita terindikasi diserang hama tikus. Jadi ini sebenarnya manfaat mengapa sebelum kita melakukan on perdana itu harus menyebarkan racun tikus ya. Artinya selain kita ingin melihat kotoran yang ada di ruang inap, jadi kita perlu juga menyebarkan racun tikus itu sebagai barometer apakah gedung kita itu terdapat hama tikus di dalam gedung kita apa tidak ya. Jadi bukan hanya melihat titik kotorannya saja, sehingga titik kotoran juga sih sebenarnya bisa menjadi satu acuan ya. Jadi kalau ada titik kotoran terus tiada sarangnya atau mungkin kebalikannya ya, kita perhatikan ada yang nginap terus ternyata titik kotorannya tidak ada, terus terdapat bangkai ya, itu jadi kita pastikan ya. Jadi ini adalah sebagai tolak ukur. Dan yang berikutnya ya, sebagai tambahan saya yaitu lakukan penyemprotan menggunakan racun hama atau diamond dan parfum perangsang burung walet A3N1 ya, atau parfum alami berupa kotoran walet pada gedung ya, bisa diletakkan di satu wadah, ditambahkan air ya. Nah hal ini perlu kita lakukan sebenarnya pada saat sebelum melakukan on perdana ya. Nah untuk memastikan bahwa gedung kita itu steril dari hama berupa semut dan kecoa ya. Itu untuk penyemprotan ya, penyemprotan menggunakan diamond. Sedangkan untuk penyemprotan H3N1 dan parfum alami ini bisa itu fungsinya untuk memberikan perangsang sebagai perangsang agar burung walet itu bisa nginap, sehingga burung walet itu parfum juga bisa bekerja dengan baik ya pada gedung kita. Nah, dan yang terakhir, jika keempat poin di atas sudah terpenuhi, maka saya sarankan lagi saya sarankan ya buat teman-teman semua para petani walet itu jangan buru-buru untuk melakukan on perdana ya. Walaupun keempat poin di atas sudah terpenuhi, ya jangan buru-buru ya. Jadi saya sarankan lakukan cross check pada gedung Anda selama 3-6 hari ya. Bisa Anda masuk dulu, cek ya, pastikan kayunya sudah kayu siripnya sudah kering ya, atau papan sirip sudah kering dengan baik, dan terus bau yang ada di gedung Anda berbau aroma parfum walet ya, sudah berbau parfum walet ya, atau kotoran walet ya. Tapi jika di dalam masih berbau, jadi maksud saya di sini pastikan gedung Anda tidak lagi berbau material ya, material berupa bau semen atau bau karpet, parlak ya, atau bau kayu ya, dan sebagainya. Nah jika hal ini kita sudah lakukan
dan kita sudah pastikan, maka saya sarankan ya ucapkan bismillah, kemudian silakan lakukan on perdana pada hidung Anda ya. Kiranya itu ilmu yang saya bisa sampaikan atau sebatas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang saya sudah dapatkan, dan ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa like dan share ya, komen video saya kalau memang teman-teman suka dan ini mungkin bermanfaat ya. Jangan lupa tetap stay di channel saya akan tetap berbagi ilmu kepada teman-teman semua, khususnya para ya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.